Ada beberapa ayat yang suka kita kutip dan bahkan dibuat jadi lagu. Di antaranya dari Lukas 1 ayat 37 yang mengatakan bagi Allah tiada perkara yang mustahil. Ya, dari sini ada saya kira banyak lagu ya yang dibuat yang mengatakan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, kita perlu belajar ya, ketika kita baca ayat atau janji Tuhan, kadang-kadang itu bisa muncul secara pribadi buat kita, ya menjadi rema, tapi juga kita mesti kemudian melihat ya konteksnya, waktu ayat itu diucapkan, keadaannya seperti apa ya. Dan kalau kita baca di ayat ini, ya Lukas 1 ayat 37, ini cerita tentang malaikat Gabriel datang kepada Maria. Maria waktu itu sudah bertunangan dengan Yusuf, tetapi mereka belum hidup sebagai suami istri. Nah, kemudian malaikat Tuhan ini datang, menampakkan diri kepada Maria, ya, dan berkata, Tuhan memberkati engkau, ya, engkau dipilih oleh Tuhan, ya, you are highly favored, ya, engkau sangat dikasihi, diistimewakan, sebab di antara sekian banyak wanita di muka bumi ini, ya, engkau dipilih untuk menjadi saluran kedatangan dari Allah, ya, yang menjadi manusia, firman yang menjadi manusia. Jadi waktu itu malaikat Gabriel ini datang dan berkata kepada Maria, engkau akan mengandung, ya. Dan ketika dibilang seperti itu, ya, dikatakan bahwa anak yang lahir nanti, ya, itu disebut anak Allah yang Maha Tinggi, ya, dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud. Lalu Maria bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Lalu malaikat Tuhan itu menjawab, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Kemudian malaikat ini juga ngomong sama Maria. Dia bilang bahwa Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Baru ayat 37 ini, ya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, jadi konteksnya seperti itu. Ada rencana Tuhan mau diwujudkan, apa yang sudah dinubuatkan ya ribuan tahun sebelumnya. Bahkan dari sejak awal dunia dijadikan, ketika manusia jatuh dalam dosa, itu sudah dikatakan ya di Taman di Eden, bahwa nanti keturunan dari wanita ini akan meremukkan ya, menghancurkan keturunan dari ular ya, dari iblis ya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka Tuhan mengusir manusia dari Taman di Eden. Lalu beberapa hal dia katakan juga ya. Katakan bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini ya. Antara iblis ini dengan iblis yang waktu itu mengambil rupa ular ya. Dikatakan bahwa ada permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, ya, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi sudah dari awal ya itu dinubuatkan. Lalu di firman yang dikatakan di Yohanes 1 dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Lalu firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, lewat siapa? Ya, lewat Maria. Ya, Yesus itu datang menjelma menjadi manusia lewat Maria. Nah, kita perlu lihat bagaimana respon Maria ketika mendengar hal ini.
ya. Ketika dikatakan seperti itu, maka respon Maria di ayat 38 dari Injil Lukas pasal pertama, dia berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, jadi di sini kita bisa belajar ya, waktu kita berkata bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, kalau dibuat jadi lagu kan mungkin kita suka nyanyikan ya, yang kata-katanya itu refrennya selalu diulang-ulang ya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Nah, waktu kita mengatakan hal itu, kita perlu ingat ya, salah satu pelajaran yang bisa kita dapat dari Lukas 1 ini ya, di ayat 38 itu mengenai sikap Maria ya. Ketika dia berkata apa? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah, kata perkataan itu dalam bahasa aslinya adalah rema. Ya. Jadi memang ini perkataan malaikat Gabriel ini hanya kepada Maria. Dan itu momen yang menentukan Maria mau percaya atau tidak. Ya. Dan dia memutuskan, dia bilang, aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut rema itu, menurut apa yang kau katakan itu. Itu sebabnya lagu ini ya, di bagian awalnya kata-katanya bagus sekali. Dikatakan begini, ku yakin saat kau berfirman. Nah, itu saat kau berfirman, saat ada rema datang kepadaku, ya, engkau berbicara secara pribadi, maka keputusan itu ada pada kita, mau percaya atau tidak, ya. Ku yakin saat kau berfirman, nah saat kau memberikan rema itu, ya, aku putuskan, aku percaya. Ya, baru kalimat berikutnya, ku menang saat kau bertindak. Nah, kita kalau baca Alkitab ya, sebenarnya ya, semua itu Tuhan yang kerjakan dalam hidup kita. Dari kita tuh cuma diperlukan keputusan untuk mau percaya, mau ikut, ya. Jadi misalnya nih ya, katakanlah ada yang punya kerinduan mau jadi pilot misalnya, atau mau jadi dokter, atau mau jadi diplomat. Nah, seringkali keinginan itu muncul karena memang Tuhan tanamkan itu. Apalagi kalau dari kecil misalnya, ya. Ya tentu juga ada keinginan-keinginan dari hal yang nggak benar ya. Tapi umumnya dari itu Tuhan pakai ada satu kerinduan ya, kecenderungan dalam hidup kita yang kelihatannya kita suka untuk melakukan hal tertentu ya. Nah, kita doakan itu ya. Kita doakan itu karena waktu kita doakan, kita bawa keinginan kita ini kepada Dia akan terus menuntun kita. Nanti kemampuan untuk bisa menyelesaikan itu juga Tuhan berikan. Cuma kita mesti lewatin prosesnya. Ya. Mungkin dia buka pintu, ayo daftar dulu ya. Kemudian dia buka pintu lagi, ayo ya melangkah ya. Lalu lakukan ya. Nanti Tuhan yang mengerjakan semuanya. Kemudian waktu sudah keterima di sekolah kedokteran, ya harus kuliah. Harus kerjakan tugasnya ya. Jadi yang kita nyanyikan bisa nyambung sekali. Ku menang saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Nah, kita lihat misalnya Yusuf ya. Yusuf dapat mimpi akan jadi penguasa, tapi nggak tahu kan di mana ya. Cuma dia kelihatannya abang-abangnya tuh akan menyembah dia ya. Ya, gambarannya seperti itu. Tapi habis itu kan ada prosesnya. Ya dia mesti lalui.
Kemampuannya Tuhan berikan. Kalau kita baca waktu dia dijual ya, dia dibeli oleh Potifar, dikatakan Tuhan menyertai Yusuf. Dia berhasil. Sehingga tadinya dari budak yang tinggalnya terpisah dari tuannya, lama-lama boleh masuk ke rumah tuannya. Akhirnya semua dikendalikan sama dia yang handle. Ya. Dan semakin diberkati itu Potifar. Lalu ketika dia digoda oleh istri Potifar, memang nggak ditulis di Alkitab, tapi saya percaya dia memang orang yang beribadah sehingga dia bisa lolos. Ya, dia lari, kemudian dia masuk penjara. Di penjara pun Tuhan memberikan favor kepada dia. Ya, jadi kita melihat hal-hal yang mustahil itu bisa terjadi ketika seseorang itu mendapatkan rema, ya, lalu dia putuskan untuk percaya, kemudian dia lakukan bagian dia. Ya. Tapi waktu dia melakukan, kekuatannya itu dari Tuhan. Ya. Kadang-kadang kita berpikir tanpa sadar kan karena kemampuan kita. Ya. Alkitab bilang untuk berdoa pun kita tidak tahu kalau Tuhan tidak menolong kita. Nah, kita perlu belajar untuk memahami hal ini ya. Bahwa dia Tuhan yang baik, dia menuntun kita senantiasa. Ya. Baru kita bisa mengakui dengan penuh keyakinan ya, bahwa bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Nah, jadi sekali lagi ketika kita mau mengalami mujizat ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, maka kita perlu melihat apa yang Dia firmankan kepada kita. Ya, bangunlah hubungan dengan Tuhan, baca firman Tuhan, dengarkan firman-Nya, renungkan berulang-ulang ya, nyanyikan ayat-ayat firman Tuhan. Seperti lagu yang mungkin sudah kita ketahui ya, secara pribadi renungkan firman, lalu yang sudah bisa ya berbahasa roh lah ya sering-sering. Karena berbahasa roh itu membuat roh kita itu aktif, roh kita itu menjadi dominan. Mujizat itu melampaui segala pikiran manusia. Jadi kalau kita mau mengalami mujizat artinya kita tuh mau belajar percaya untuk hal-hal yang tidak mampu ditangkap oleh pikiran kita. Pikiran kita bilang mustahil, nggak bisa. Tapi kita baca di firman Tuhan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lalu kalau kita mau percaya itu, kita mau mengalami hal itu, ya tentunya kita perlu mendengar Dia bicara kepada kita itu apa. Seperti yang dialami oleh Maria ketika dia berkata di ayat 38, sesungguhnya aku ini ya adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut rema yang kau sampaikan itu. Ya. Jadi waktu kita bilang seperti itu, artinya kita itu merelakan diri kita tunduk pada Tuhan. Nah, dengan kata lain, kita mengalami mujizat, tetaplah ikuti jalannya. Ya. Tetap dalam rencana Tuhan. Saya melihat ya banyak sekali hamba Tuhan yang sangat spektakuler ya. Mereka membangun pelayanan itu bukan karena ada satu kemampuan ya, intelektual atau misalnya bukan yang nggak ada ya. Banyak kok sekolah atau orang yang mengaku hamba Tuhan tapi ternyata dari hidupnya kelihatan dia itu ateis ya. Ya, dia ada yang bilang agnostik ya, istilah lainnya itu ya. Percaya tahu bahwa ada sesuatu yang disebut Tuhan gitu, tetapi meragukan kuasanya dan seperti apatis begitu ya. Tapi kalau orang yang betul bergaul dengan Tuhan mendapatkan rema, kadang-kadang orang-orang seperti ini awalnya bahkan tidak punya latar belakang sekolah Alkitab ya, tapi bergaul dengan Tuhan. Lalu percaya dan akhirnya Tuhan pakai secara luar biasa. Ya di Alkitab itu banyak dan yang kita lihat di sekitar juga itu banyak terjadi ya. Itu bukan hal yang sulit bagi Tuhan ketika ada orang yang ditemukan mau percaya pada perkataan Dia. Nah,
Ada juga satu lagi ya, kita perlu lihat ini sebagai tambahan ya. Kalau tadi kan itu sebelum Yesus datang ke dunia ya, malaikat datang kepada Maria menyampaikan bahwa dia akan mengandung satu orang anak ya yang akan menjadi penebus ya, yang akan diberi nama Yesus. Tapi kemudian kita lihat di bagian akhir ketika Yesus itu akan disalibkan ya. Di Markus 14 ayat 36, waktu itu Yesus begitu takut ya, karena dia berdoa di taman di Getsemani, dia tahu bahwa saatnya akan tiba, bahwa dia itu akan disalibkan, ya, dia akan ditangkap, lalu dosa seluruh umat manusia itu dari segala zaman akan ditimpakan kepada dia. Nah, kalau kita baca di Perjanjian Lama, orang Israel itu ketika setiap tahun tuh ada ritual ya, imam besar mesti masuk ke ruang masuci ya, dan banyak sekali ritualnya, lalu ada berbagai macam korban, banyak aturan ya. Kalau kita baca tuh ada yang misalnya kambing ya ditumpangin tangan, dilepas ke hutan, lalu korban anak domba ya disembelih ya, itu sebagai korban dan itu sebagai penutup ya dosa kesalahan umat Israel. Jadi ditimpakan kepada korban tersebut. Nah, Yesus itu akan menjadi anak domba Allah yang menanggung dosa seisi dunia. Dan karena itu dia nanti akan disalibkan dan ada saat Bapaknya memalingkan wajahnya daripada dia. Jadi dia nantinya akan berseru, Eli, Eli lama sabachthani. Ya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Nah, kata Eli itu bentuk tunggal dari Elohim. Kalau kita baca di Perjanjian Lama, Elohim ya, yang diterjemahkan sebagai Allah di kitab Kejadian dan seterusnya ya, di Perjanjian Lama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Nah, Elohim itu bentuk jamak ya. Tapi walaupun bentuk jamak, tapi kata kerjanya kata kerja tunggal. Jadi itu menunjukkan tritunggal ya. Jamak tetapi satu kesatuan. Nah, tetapi waktu Yesus berkata Eli Eli lama sabachthani itu bentuk tunggal. Artinya dari tritunggal ini Yesus itu ya, dia tergantung di kayu salib dan Bapaknya ya memalingkan wajahnya dari dia. Jadi itulah saat dia itu sendirian. Ya, kalau teman-teman pernah ke Israel, itu ada saat nanti dibawa ke satu rumah, ya kalau nggak salah rumah Kayafas dulunya, dan di bawahnya itu ada semacam penjara gitu ya. Ada ruangan di mana Yesus itu ditangkap, diinapkan di situ. Lalu kita turun di situ, kita akan baca Mazmur yang sudah menggambarkan apa yang Yesus akan alami. Ya. Nah, Yesus ditinggalkan ya sendirian, dan itu yang paling dia takutkan. Itu sebabnya dia berseru Eli Eli lama sabachthani. Nah, sebelum itu terjadi, dia berdoa di taman di Getsemani dan dia berkata, Ya Aba ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Disinilah satu-satunya Yesus berkata, jangan kehendakku melainkan kehendakmu. Ya, karena sebenarnya dia kalau boleh dia nggak mau lalui itu. Ya, sebagai manusia pada waktu itu dia merasakan hal itu. Tetapi dia akhirnya berkata, jangan kehendakku tapi biar kehendakmu. Di sini kita melihat kasih Allah yang luar biasa. Ya, akhirnya dia bisa lalui itu sehingga kita diselamatkan yang percaya kepada Dia. Nah, apa pelajaran yang mau saya sampaikan dari ayat ini ya? Kita melihat ya Yesus pun juga berkata jangan kehendakku melainkan kehendakmu. Tapi ini ya konteksnya adalah ketika dia menghadapi Getsemani waktu itu ya. Dia berdoa di taman di Getsemani. Dan kita jangan pakai itu ketika kita berdoa untuk sesuatu hal yang kita sudah tahu. Misalnya janji Tuhan mengenai kesembuhan dan sebagainya ya. Tuhan, jika engkau berkenan, selamatkanlah aku. Ya, Tuhan namanya juru selamat, dia mau selamatkan kita. Ya. Jadi jangan terjadi konflik ya. Tapi kita bisa belajar bahwa mujizat itu terjadi ketika kita itu dalam rencana Tuhan. Ketika ada rema, ada firman, kita putuskan percaya dan kita lakukan bagian kita. Haleluya. Amin.